Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya bahas tutorial tentang bagaimana cara membuat penilaian di Google Form. Materi ini adalah lanjutan dari materi Google Form. Yang pertama membuat kelas, yang kedua mengupload materi, yang ketiga ini adalah penilaian. Baik Bapak Ibu, langkah awal Bapak Ibu buka Google Chrome ya. Google Chrome. Kemudian kita cari file kita di drive kita. Ini drive ini kita klik. Ya. Klik. Sabar nih. Kita cari file yang sudah kita buat kemarin ya, untuk kita lanjutkan ke penilaian ya Bapak Ibu ya. Ini file yang sudah kita buat di Google Form ya, di Google Form. Ini buat kelas sudah, kemudian materi sudah. Sekarang tinggal membuat penilaiannya dalam satu Google Form. Baik, langkah untuk membuat penilaian Bapak Ibu, kursor ditaruh yang paling akhir, di halaman terakhir diklik, diaktifkan seperti ini. Kemudian klik tambah bagian. Ini Bapak Ibu ya, yang tumpuk bata 2 ini tuh, ada garis 2 tebal ini. Kita klik ya, seperti ini. Kemudian muncul bagian tanpa judul. Ini kita klik, kursornya kita arahkan. Kemudian kita tulis penilaian harian 1. Bapak Ibu ya. Baik, langkah berikutnya untuk menuliskan soal, kita klik ini, tambah. Ini tambah. Klik tambah ya. Muncul di bawah ini soalnya. Misalnya saya buat soalnya 5 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Ya, kita enter. Ya. Ini kita buat pilihan ganda. Misalnya pilih pilihan ganda. Jadi milihnya di sini Pak Bu ya. Nih, yang gambar segitiga ini soalnya mau kita buat apa? Ini kita klik di sini, kita pilih pilihan ganda misalnya. Kemudian di opsi 1 kita buat jawabannya. Misalnya 10. Ya, enter. Kemudian 12, enter. Kemudian 13, enter. 14. Misalnya ini. Kalau sudah, langkah berikutnya Ibu Bapak untuk nambah soal, klik tambah nih, klik tambah. Kita klik tambah ya, muncul seperti ini. Kemudian soalnya sekarang misalnya mau kita ambil dari gambar yang sudah kita siapkan. Nah, di sini Pak Bu. Ambilnya di sini. Ini nih, bukan di sini ya. Kita ambil di sini nih gambar ini ada di pertanyaan, sebelahnya ada ini. Kita klik aja. Kemudian kita cari ya, cari di mana dia letaknya, kita simpannya di mana. Misalnya buat di sini ya, misalnya kita buat ini. Jadi soal yang sudah kita crop, kita gunting gitu ya Bu ya. Kita lihat tampilannya. Nah nih, tampilannya sudah bagus, tidak kocar-kacir. Kalau kita gunting, kalau kita copy ini questionnya nggak muncul. Nih kacir nih ya. Ini ada pertanyaan, biarkan aja, nggak usah diisi. Ini nanti akan di siswa nggak terlihat ya Bapak ya. Baik, langkah berikutnya tinggal kita siapkan kunci. Kuncinya berapa? Misalnya kuncinya di sini. Kita ini udah ABC-nya udah sini, nggak apa-apa. Ini kita tinggal ketik aja, ini A itu ya Bapak Ibu ya. Biar cepat. Ini B, ini C, ini D ya. Perhatikan guntingnya Bapak Ibu ya. Guntingnya soal dan ABC-nya sekalian. Jadi nanti tinggal kita saat di option kita ketik aja ABC-nya ya. Karena ini pilihan ganda, soalnya ini kita acak. Nih, acak urutan opsi. Jadi nanti pada saat anak melihat ini A-nya bisa jadi di bawah, B-nya bisa jadi di atas gitu.
maka kita acak opsinya. Di sini tadi ngacak opsi Bu ya Pak ya, ini kita klik, kita centang, jadi acak opsi. Jadi itu tadi buat soal yang pertama kita ketik ya, nih. Kemudian yang kedua kita sediakan soal yang sudah kita potong dari soal Word. Baik, kemudian yang berikutnya sudah begini, kita tambah lagi soal di sini Bu ya, tambah soal. Nah, tambah soal, misalnya soalnya berupa, sekarang ganti yang centang ya, centang misalnya ya Bapak Ibu ya, centang. Misalnya apa? 2 bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 12, adalah titik, ya. Opsi yang pertama misalnya 4 dan 3, kemudian enter. Kemudian 8 dan 4, enter ya. 6 dan 2, enter. 10 dan 2, enter. 9 dan 3, enter. Nah, misalnya begini. Jadi lebih dari 4 karena dia centang. Kemudian yang betul juga boleh lebih dari 1. Nah, ini centang. Ya, Bapak Ibu ya. Centang. Baik. Kemudian nambah soal lagi. Jadi sudah ada pilihan ganda, ada gambar, ada centang. Sekarang tambah soal lagi di sini. Nah, di sini misalnya soalnya berupa apa? Sekarang kita pilih soal yang drop down. Nah, drop down. Misalnya apa? Pernyataan berikut, dan pernyataan berikut ya, hasil dari 7 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, itu ya Bu ya. Yang pertama 12, ini 14, ini 20, ini 25, ini 35 ya, dikali 1 ya. Nah, itu Bu ya, buat soal sudah selesai. Langkah berikutnya nanti bisa dilanjutkan, silahkan mau berapa soal banyaknya, lalu ketik tambah-tambah terus ya Bu ya. Nah, sekarang kita membuat kunci. Bagaimana cara membuat kunci? Ini belum kelihatan kuncinya Bapak Ibu ya, ini belum kelihatan kuncinya. Maka cara biar melihat, ini kita tarik ke halaman yang paling atas tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini halaman paling atas. Kemudian di sini ada setelan. Nih, kita klik yang gambar gerigi. Nih, gerigi ini Bapak ya. Seperti gear sepeda. Nah, kita klik setelan. Kemudian yang umum sudah biarkan kosong seperti ini Bapak Ibu. Kemudian presentasi sudah biar seperti ini, boleh. Kemudian yang penting di kuis ini. Nah, yang di kuis ini Bapak Ibu, ini diaktifkan nih, jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini kita aktifkan. Ya, kita aktifkan. Sudah. Di sini segera setelah setiap pengiriman ya, segera berarti setelah kirim segera. Ini kita klik yang bawah, kita kosongkan, kita klik. Kemudian pernyataan tak terjawab ini boleh dicentang, boleh tidak. Misalnya saya tidak centang, artinya responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab. Ini silahkan Bapak Ibu bebas ya, mau centang boleh, nggak boleh. Jawaban yang benar mau diperlihatkan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak saya perlihatkan. Yang terpenting ini nilai ini anak segera melihat, itu aja. Kalau sudah selesai Bapak Ibu seperti ini, simpan. Nah, simpan. Nah, sekarang kita baru bisa buat kunci. Bagaimana buat kuncinya? Nah, buat kuncinya sekarang ini misalnya soal yang pertama kita klik. Nah, kita klik begini. Kemudian
kita klik kuncinya. Nih, kita klik kuncinya. Kita klik, kemudian jangan lupa poinnya dikasih. Misalnya saya buat poin 2 di sini soalnya. Kemudian kuncinya 5 tambah 9 itu 13 nih. Kemudian jangan lupa klik selesai. Nah, selesai ya. Sudah ada muncul 2. Ini artinya sudah ada kunci, sudah ada poin. Kemudian soal berikutnya yang ini. Ini klik kunci lagi. Nah, kemudian poinnya misalnya 2 sama dengan yang di atas misalnya. Terus kuncinya D. Ya, selesai. Nah, gitu ya Pak Ibu ya. Terus berikutnya, soal berikutnya ini soal centang. 2 bilangan berarti boleh lebih dari 1 jawabannya. Hasil kalinya 12 berarti 4 sama 3. 4 kali 3 12. Ini kita centang. Belum kita kunci dulu ya. Ya. Mana kuncinya? Nah, kuncinya diklik dulu. Nah, kemudian ini kita skor 1. Ini centang itu. Kemudian sama 6 kali 2. Ya, itu dia kunci. Kemudian jangan lupa nyimpan. Ya. Kemudian soal berikutnya kita buat kunci lagi. Ingat ini belum kelihatan kalau belum diklik. Nah, klik gini. Kemudian klik kuncinya, jangan lupa. Klik kuncinya. Nah, baru kita bisa buat skor. Kalau nggak diklik kuncinya nggak bisa, ini nggak kelihatan skornya. Ya, 2 misalnya kuncinya 7 tambah 5 itu 12 nih. Nah, jadi diklik aja kuncinya Bapak Ibu ya. Kemudian selesai. Nah, sudah selesai. Ini sudah siap. Nah, sekarang kita lihat nanti tampilannya ke anak seperti apa ya. Oke. Baik, selesai Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai buat kunci. Kemudian langkah berikutnya sekarang kita mau buat linknya yang mau kita bagikan ke anak. Bisa kita lihat di sini Pratinjo Bapak Ibu ya. Ingat, membagikan link bukan link yang ini kita bagi, tapi yang link yang di Pratinjo. Ini kita klik Pratinjonya. Nah, link ini yang kita mau bagi ya Bapak Ibu ya. Maka langkahnya Bapak Ibu tambah tab nih, yang tanda plus ini diklik ya. Kita gunakan GG aja Bu ya. Jadi kita ketikkan GG huruf kecil aja Pak ya. Huruf kecil GG titik GG. Kemudian enter. Nah, kita tunggu sebentar. Muncul ini, lanjut aja. Nah, sudah muncul. Kita kembali ke yang Pratinjo tadi, yang ini, yang tampilan siswa tadi ya, bukan yang ini Bapak ya. Yang ini, yang sudah di Pratinjo. Nah, ini kita klik ini, kita klik biar ke blok. Kemudian Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian kita buka kembali link yang JJ tadi. Ini diklik di sini Bu. Pak, ini kita klik ya, sudah hilang. Kemudian Ctrl V. Ya, muncul seperti ini. Kemudian kita klik ini, Bu. Ini kotak kecil ya Pak ya. Lihatannya kotak kecil. Kita klik. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu tuliskan link yang paling gampang untuk Bapak Ibu ya. Yang paling gampang untuk Bapak Ibu. Misalnya saya kasih nama Muhammad strip, ingat gak ada yang semua Bu ya. Matematika, misalnya mat 9 tadi ya. Nah, misalnya gini. Kan mudah mengingatnya. Muhammad mat 9, matematika 9. Artinya yang buat Muhammad matematika kelas 9. Tanda strip semua dihubungkannya. Misalnya itu ya. Kalau gak ada yang semua silahkan. Kemudian kalau sudah yakin ini diklik sort. Nah, kita klik. Nah, selesai. Nah, link ini yang Bapak Ibu bagikan ke anak. Ya, silahkan. Mau dipoto silahkan. Mau di blok, kemudian di copy. Misalnya Ctrl C, mau disimpan di Word misalnya. Nanti yang kita bagikan ke anak biar nggak lupa kita. Misalnya itu linknya ini disimpan ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa bagikan barcode-nya. Ini kita klik ini. Kita klik aja barcode-nya. Nah, akan muncul itu. Nah, ini barcode ini Bapak Ibu bisa simpan dengan, misalnya kita simpannya dengan
print screen boleh, nggak print screen, atau boleh menggunakan potong kemarin. Ini boleh kita gunakan potong, misalnya kita potong terus kita simpan. Yang ini ya, yang ini kita potong misalnya, ya, ini kemudian kita simpan. Ini berarti barcode, kita kasih nama barcode link. Nah, gitu, link mapel apa, tuliskan tadi matematika. Nah, nyimpennya di mana? Kita simpan di KD1. Sudah, klik. Nah, simpan, ini close. Nah, close. Selesai, Ibu ya. Sudah selesai. Kalau mau coba link kita tadi apakah bisa apa enggak, kita coba. Link ini jangan-jangan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita coba copy. Coba sekarang kita buka tab baru. Copy, kita buka. Nah, bisa. Nah, berarti link kita valid. Jangan kita bagian ke anak. Ini coba dulu, jangan-jangan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Baik, Ibu, Bapak, sampai sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.